Tausiah Malam bersama Dr. Kiai Haji Zaki Mubarok di Radio Silaturahim dan juga Rasul TV untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita di malam hari ini mengangkat tema yakni ciri-ciri orang munafik. Alhamdulillah sudah memasuki sesi kedua seperti biasa, yakni sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama datangnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon arahannya Pak Kiai. Iman harus diyakini dan diucapkan. Bagaimana jika seseorang mau bersyahadat namun mendapat ancaman? Dalam hal ini bagaimana Pak Kiai? Mohon arahannya. Jazakallah khair. Ya, kalau ancaman itu membahayakan dirinya, ya tahan diri dulu. Ya, itu bisa nanti ikrarnya pada orang lain yang tidak mengancam kita gitu ya. Tapi kalau misalnya dia diancam oleh orang tuanya atau oleh siapa ya, nah itu dia bisa mengikrarkan syahadatnya bukan di situ tapi di tempat lain ya, sehingga tetap bahwa dia itu nanti diketahui bahwa dia seorang muslim. Nah, sebab ada saya jumpai salah seorang yang saya islamkan, seorang insinyur, dia datang kantor saya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian kita bimbing dia sebagai seorang muslim hanya dengan seorang karyawannya. Nah, setelah dia menjadi muslim itu belum diketahui oleh keluarganya. Nah, kemudian dia itu kecelakaan, meninggal dunia, lalu terjadi agak ribut lagi. Nah, kata karyawannya itu, dia ini sudah Islam, gini. Akhirnya dicarilah bukti-buktinya, ketemu itu piagam pengislamannya, ya. Jadi sudah jelas dia seorang muslim, maka dia diurusnya juga secara muslim. Jadi itu syahadah itu tadi, piagam itu menjadi bukti bahwa dia sudah mengucapkan syahadat, meskipun di kalangan orang tuanya atau yang lain juga belum tahu. Tapi karena ada bukti tadi, nah akhirnya dia diurus secara Islam. Saya kira gitu. Jadi penting gitu ya. Jadi kalau nggak bisa ikrar di rumah, ya di tempat lain. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan selanjutnya pertanyaan, yakni datangnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman dan amal harus sejalan. Sebagaimana demikian, bagaimana jika beriman namun hukum-hukum yang saat ini terjadi jauh dari hukum Allah? Bagaimana Pak Kiai? Mohon pencerahannya. Ya, bertahaplah kita. Ya. Memang kita diarahkan supaya kafah ya. Udkhulu fis-silmi kafatan. Masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Tapi kan ternyata nggak gampang. Ya. Harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan berlatih, semua itu bertahap. Nah, karena itu pada dasarnya kita untuk kafah 100% itu sulit. Yang penting bagaimana kita meningkatkan diri. Misalnya keislaman kita dari 75% menjadi 85%. Jadi ada peningkatan. Nah, juga begitu dalam bermasyarakat juga begitu ya. Nah, jadi kita nggak boleh putus asa, nggak boleh kita merasa sedih ya. Kita berusaha maksimal. Nanti semua diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan demikian kita sudah usaha, dan itulah kemampuan manusia memang terbatas. Maka la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus mohon ampunan pada Allah atas kekurangan kita dan mohon pertolongan pada Allah supaya kita bisa melaksanakan ajaran agama dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan selanjutnya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Orang kafir diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, mereka tetap pada kekafirannya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang selalu berjuang dalam mensyiarkan kebenaran kepada mereka? Mohon pencerahannya dan arahannya Pak Kiai. Ya. Menyampaikan dakwah atau bimbingan itu tugas kita, diperintahkan oleh Allah itu. Ya, misalnya ayat Quran yang menegaskan seperti itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik yang menyentuh hati, wajadilhum billati ahsan, dan berdiskusilah dengan mereka dengan mengungkapkan argumen yang terbaik, argumen yang kuat. Itu jadi kewajiban kita berdakwah. Tugas berdakwah ini menyampaikan. Kata Nabi, wa ma ana illal balagh. Bukanlah aku ini kecuali hanya sekedar menyampaikan, terserah antum. Nah, nanti kalau orang dapat petunjuk gampang aja. Ya. Kalau nggak dapat petunjuk susah. Apalagi kita orang biasa, manusia, ya seperti Nabi aja, kan ada yang nggak mau mengikuti Nabi. Pamannya sendiri kan nggak mau, Abu Lahab itu. Ya, jadi itulah. Nah, yang penting tugas kita menyampaikan. Adalah kewajiban kita menyampaikan kebenaran ini. Nah, terserah audiens atau orang yang kita ajak atau mad'unya itu mau beriman atau enggak, urusan mereka. Urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi usaha kita harus terus, nggak boleh berhenti. Karena hal ini merupakan kewajiban kita. Ya, demikian, terima kasih. Baik, sebelum kita teruskan pertanyaan, ada penelpon yang ingin bergabung di malam hari ini. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dengan siapa di mana Pak? Saya di Parung Pak, dengan Pak Narto. Pak Narso, silakan di Parung bersama Pak Kiai Zaki Mubarak di malam hari ini. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya, dakwah terhadap diri sendiri selalu kontra terus Pak Ustaz. Ya. Ya, melawan hati diri sendiri ini kadang-kadang berat banget nih. Mau diajak kebaikan rasanya berat banget Ustaz. Ya. Mohon bimbingannya Pak Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kiai, Memang silakan. itu pengakuan yang jujur ya, bahwa membimbing diri sendiri itu susah. Itu saya juga merasakan hal itu. Tetapi kita nggak boleh putus asa. Saya ambil contoh. Untuk meninggalkan perbuatan buruk aja susah sekali. Tapi jangan putus asa. Terus berusaha. Berlatih. Riyadhah namanya. Insya Allah lama-kelamaan bisa. Sholat itu pertama kali kita kerjakan berat sekali. Tapi kalau kita sudah rutin sholat, oh nggak berat. Malah kalau nggak sholat kita nggak enak. Jadi kebutuhan. Ya, sholat itu. Sama, yang lain juga begitu. Berinfak tuh kalau kita nggak membiasakan diri, berat sekali. Jadi kalau kita sudah membiasakan diri, infak itu lancar-lancar aja. Nah, jadi perlu kita riyadhah dalam istilah agama itu. Ya, berlatih untuk bisa menahan diri, menahan hawa nafsu, mengendalikan emosi, semua berlatih. Seperti anak kecil yang sedang belajar berjalan itu. Ya. Kalau anak kecil itu begitu berjalan, dia jatuh sekali, dia putus asa, nggak akan bisa jalan. Dia nggak putus asa, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, akhirnya jalan. Kemudian lari. Ya, jadi itu. Seperti saya dulu waktu kecil belajar sepeda. Zaman dulu sepedanya nggak seperti kita sekarang. Ya, ada sepeda kecil dulu, sepeda semua ontel itu tinggi-tinggi itu. Jatuh bangun kita belajar sepeda dulu. Tapi karena kita bersungguh-sungguh akhirnya juga bisa gitu. Nah itulah, jadi itu gambaran-gambaran di dalam masalah agama harus kita berlatih untuk menahan hawa nafsu. Karena apa? Itulah musuh yang paling besar. A'da aduwika
nafsuka allati baina janbaik, kata Nabi. Musuhmu yang paling berbahaya adalah hawa nafsumu yang ada di antara dua lambungmu sendiri. Nah, jadi inilah yang mesti kita pegangi supaya kita terus berlatih. Terus nggak boleh putus asa. Insya Allah, ya kalau kita terus-menerus bisa belajar menahan hawa nafsu, belajar menahan diri, nanti lama-kelamaan terbiasa, dan insya Allah kita menjalaninya dengan mulus dan mudah. Terima kasih, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Bagaimana agar kita terhindar dari hati yang munafik? Syukron, jazakallah khair. Mohon pencerahannya. Baik. Kita harus berusaha untuk jujur. Ya. Dengan kita bersikap jujur itu, maka tidak terjadi kemunafikan. Mengapa? Karena alamat orang munafik sendiri kata Nabi 3. Alamatul munafiqi salah satu. Alamat orang munafik ada 3. Idza hadasa kazaba, apabila dia berbicara, dia dusta. Fa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Wa idza tumina khan, apabila dipercaya dia berkhianat. Itu 3 itu, ya. Ciri-ciri munafik itu. Kalau berbicara dia dusta, ya. Kemudian kalau dipercaya dia berkhianat. Kalau berjanji dia mengingkari. Satu lagi, idza khosoma fajar. Kalau dia berselisih, bertengkar itu keras sekali, ya, bermusuhan dengan orang itu keras. Ini ciri-ciri orang munafik. Nah, kalau kita jujur, berlatih dan kejujuran, itu hilang semua. Ya, jadi itulah cara-cara kita supaya terhindar dari sikap munafik. Kita berlaku jujur dalam segala kehidupan kita, baik yang lahir maupun yang batin. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk orang-orang munafik jika seseorang itu loyalitas hidupnya itu diperuntukkan atau banyak kepada orang kafir? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Ya, itu ada ciri-ciri, termasuk ciri-cirinya, ya. Ya, dia mengutamakan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Itu bagian dari ciri-ciri munafik termasuk. Karena apa? Ya karena bagaimana dia bisa loyalitasnya ke sana. Malah sebagai seorang muslim, loyalitasnya harus kepada agamanya, kan gitu, ya. Jadi itu bisa tergolong salah satu ciri juga, ya. Demikian, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan, mohon maaf Pak Kiai, ini di luar tema, datangnya dari hamba Allah di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya punya saudara yang suka memakai uang orang, tapi uang tersebut dikembalikan lagi atau diganti tanpa sepengetahuan orangnya. Mohon penjelasannya. Itu namanya ghasab, mengghasab, ghasab. Itu nggak boleh, haram, ya. Ghasab. Kalau memakai uang orang nggak dikembalikan namanya mencuri. Kalau ini dikembalikan tapi kan tidak izin, kan, itu namanya ghasab. Nah, sama seperti kita memakai sepatunya orang lain tanpa izin, ya kita kembalikan sih, tapi itu namanya sudah termasuk diharamkan, nggak boleh, ya. Kecuali kalau yang termasuk ulima ridauhu itu kita yakin bahwa kalau saya pakai ini pasti teman saya ini nggak akan marah lah, pasti ridho gitu. Ya misalnya saya mau wudhu perlu sendal jepit misalnya, saya yakin sendal jepit saudara saya ini pasti kalau saya pakai adalah dia tidak ridho, nggak apa-apa kalau gitu. Disebut ulima ridauhu itu, ya. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, satu pertanyaan lagi Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan datangnya dari hamba Allah di Sukabumi. Saya mau bertanya, bagaimana jika ada seorang tua yang membeda-bedakan anaknya,
baik dalam pendidikan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Bukankah anak itu amanah? Dan apakah hal seperti ini termasuk kezaliman? Mohon pencerahannya. Ya, itu ketidakadilan. Ya, ketidakadilan. Sebab terhadap anak-anak kita harus adil. Ya, pernah ada seorang sahabat memberikan sesuatu pada seorang anaknya. Nabi tanya, apakah anak yang lain kamu kasih? Oh, enggak. Cuma dia, enggak bisa, kata Nabi. Harus adil kamu terhadap anak-anakmu. Ya. Jadi itulah yang harus diutamakan perempuan. Sama dikasihnya tapi perempuan didahulukan. Kalau kita memberi anak-anak kita semua itu 100.000, kasih dulu anak perempuan dulu. Luar biasa dalam ajaran agama ya. Jadi penting sekali karena itu harus adil. Kalau kita nggak adil pada anak-anak kita berdosa, ya, berdosa kita. Ya, termasuk pemberian-pemberian yang lain harus adil. Ya jangan sampai harta kita malah membelenggu kita, itu ya jangan. Supaya ya, adil. Jadi harus adil. Apalagi kepada anak-anak, pada orang lain pun kita harus adil. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, Pak Kiai, mungkin ada mutiara hikmah terkait pembahasan kita di malam hari. Tafadhol. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, di dalam hal bagaimana kita meningkatkan kualitas keagamaan kita adalah kita harus terus berlatih. Ya, misalnya saya ambil contoh bagaimana kita berlatih untuk berdisiplin dalam sholat. Ya, begitu masuk waktu sholat, kita usah berdisiplin dalam berjamaah, sholat berjamaah, ya. Sebab sholat berjamaah itu kuat sekali perintahnya, ya. Jadi harus kita lakukan. Kemudian juga berdisiplin dalam berbagai hal. Kalau kita melihat dalam Islam ada aturan-aturan waktu sholat, itu menunjukkan kedisiplinan. Coba lihat kalau Jumat itu. Ya begitu masuk waktu Jumat, langsung dilaksanakan khutbah, iya kan? Enggak menunggu da'inya belum datang, ditunggu, enggak ada ya. Pokoknya kalau da'inya belum datang, ada serep di situ. Da'i pengganti, ya, atau khatib pengganti. Jadi tepat waktu. Nah, kalau umat Islam sudah seperti ini dalam berbagai hal disiplinnya, ya, sudah seperti sholat Jumat, oh pasti jadi bangsa besar. Sayang belum semua, ya. Nah, inilah. Jadi semua itu dalam Islam itu ada pendidikan tentang disiplin. Nah, itulah yang harus diperhatikan oleh kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mendisiplinkan diri, baik dalam soal ibadah, dalam muamalah, dan dalam pergaulan sehari-hari. Demikian, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas hikmah yang disampaikan di malam hari ini. Demikianlah ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.